Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat pada hari Jumat, warga Madinah digemparkan dengan adanya suara tangisan yang amat pilu dan tak pernah berhenti. Suara itu layaknya suara bayi yang menangis kehilangan ibunya. Para sahabat pun terheran-heran mencari di mana sumber suara itu. Mereka berkumpul di depan Masjid Nabawi. Tangisan yang amat kencang itu muncul saat Rasulullah SAW memberikan khutbah di Masjid Nabawi. Mendengar itu, Rasulullah SAW pun turun dari mimbar dan langsung mendekati pohon kurma tersebut. Nabi pun mengelusnya dan bahkan memeluknya, hingga kemudian ia berhenti menangis. Hampir saja pohon kurma itu terpecah karena kencangnya tangisan itu. Sejak awal Nabi mendirikan masjid, pohon kurma itu sudah ada di sana. Tak hanya menjadi tonggak, pohon itu selalu menjadi sandaran Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah. Si pohon itu pun selalu menanti hari Jumat karena akan mendampingi Nabi memberi nasihat pada kaum muslimin. Sejak Jumat pertama masjid berdiri, ia selalu setia dan bahagia menemani Nabi Muhammad SAW. Hingga hari Jumat itulah ia menangis. Beberapa hari sebelum Jumat yang pilu bagi si pohon kurma tersebut, ada seorang wanita tua Ansar mendatangi Rasulullah SAW. Ia memiliki putra seorang tukang kayu atau budak dalam riwayat lain, dan ia menawarkan sebuah mimbar untuk Rasul. "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami buatkan mimbar untuk Anda?" ujarnya. Rasulullah pun menjawab, silakan jika engkau ingin melakukannya." Maka pada hari Jumat ke depan, mimbar Rasul telah siap digunakan, baru gres. Mimbar itu pun diletakkan di dalam masjid. Saat Rasul menaiki mimbar, menangislah si pohon karena ia tak lagi menjadi teman Rasul dalam khutbah Jumat seperti biasa. Karena Rasulullah sudah bersandar kepada mimbar yang baru dan meninggalkan sandaran yang lama, yaitu pohon kurma. Pohon ini menangis karena tak lagi mendengar nasihat yang biasa disampaikan di sampingnya. Ujar Rasul setelah memeluk pohon tersebut. Setelah dipeluk Nabiullah, si pohon ini bahagia. Ia tak lagi menangis dan dirundung kesedihan. Meski tak lagi mendampingi Nabi, mendapat pelukan dari Nabi Muhammad SAW cukup mengobati rasa sedihnya. Rasul pun berkata kepada para sahabat, "Kalau tidak aku peluk dia, sungguh dia akan terus menangis hingga hari kiamat." Kisah pohon kurma yang menangis ini sangat populer di dalam kisah-kisah Islam yang sudah banyak beredar. Banyak rawi yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga tak perlu lagi dipertanyakan kesahihannya. Kisah ini menunjukkan betapa seluruh makhluk, bahkan pohon sekalipun, mencintai Rasulullah SAW. Maka sangat mengherankan jika manusia yang berakal seperti kita ini dan sudah mengetahui keluhuran akhlak beliau, kemudian kita tidak jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.